Sintayong resmi turunkan skuad timnas U22 di Piala AFF 2024. Susunan pemainnya tetap saja mengerikan untuk tumbangkan rival di ASEAN. Media Vietnam heboh usai Sintayong resmi turunkan skuad U22 di ajang AFF 2024. Sombongnya minta ampun, Vietnam usung misi balas dendam ke timnas Indonesia. Hebohkan Indonesia, Oxford United sindir fans timnas usai Marcelino dipanggil Sintayong. Gegerkan Asia Tenggara, belak-belakan Coach Justin sebut peluang besar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Trofi Piala AFF 2024 dipamerkan di Jakarta pada Sabtu 2 November kemarin. Pameran trofi Piala AFF 2024 itu bakal berlangsung di FX Sudirman. Dalam unggahannya di Instagram, ASEAN United FC menampilkan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan mantan bek skuad Garuda Ryuji Utomo bakal menjadi bintang tamu. Sintayong dikabarkan akan tetap melatih timnas Indonesia di Piala AFF. Adapun Ryuji Utomo merupakan bek skuad Garuda di turnamen itu pada edisi 2020. Timnas Indonesia akan berpartisipasi di Piala AFF 2024 pada tanggal 8 Desember 2024 sampai tanggal 5 Januari 2025. Skuad Garuda masuk grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sepanjang keikutsertaan di Piala AFF, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara. Prestasi terbaik skuad Garuda yakni 6 kali sebagai runner-up pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan tahun 2020. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kepastian tim yang akan turun di Piala AFF 2024 adalah timnas Indonesia U22. Sintayong yang akan melatih timnas Indonesia U22 di Piala AFF tahun ini. Kendati dengan pemain muda, ia menargetkan skuad Garuda bisa menembus babak final. Namun Sintayong enggan pesimistis. Ia bakal berusaha untuk membawa timnas Indonesia U22 berbicara banyak di Piala AFF 2024. Memang timnas Indonesia akan datang ke Piala AFF 2024 dengan timnas Indonesia U22. Jadi pastinya timnas Indonesia U22 bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang sampai sekarang. Jadi jujur saya berharap bisa masuk ke final Piala AFF 2024, kata Sintayong. Jika menilik dari formasi pemain di timnas U22 nanti ada kemungkinan nama-nama senior bisa saja menjadi andalan Sintayong pada ajang AFF tahun ini. Sebut saja nama seperti Ramadan Sananta, Alfiandra Dewangga, Beckham Putra Nugraha, Rio Fahmi, Bagas Kava, Komang Teguh, hingga striker muda timnas U20, yakni Jens Raven yang bisa saja dipanggil Sintayong untuk menjadi ujung tombak bagi skuad Garuda nantinya. Media asal Vietnam The Tau 247 lega timnas Indonesia yang dibawa Sintayong ke Piala AFF 2024 bukanlah tim senior, melainkan timnas U22. The Tau 247 menyambut baik keputusan tersebut karena potensi Vietnam juara Piala AFF 2024 dan balas dendam terhadap timnas Indonesia semakin besar. Ya, Vietnam tengah bertekad balas dendam setelah dipermalukan timnas Indonesia 3 kali secara beruntun dalam 3 pertemuan terakhir kedua tim. 1 kekalahan di Piala Asia 2023 dan 2 lagi terjadi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Kini kesempatan Vietnam balas dendam bisa terwujud di Piala AFF 2024. Keputusan Sintayong itu justru membuat media Vietnam senang karena dirasa akan memudahkan langkah mereka. Situasi ini dinilai bisa menjadi momentum untuk membalaskan kekalahan 3 kali beruntun yang diderita The Golden Star Warrior dari timnas Indonesia. Faktanya Vietnam memang selalu babak belur dalam 3 pertemuan melawan timnas Indonesia di berbagai ajang. Pertama, mereka kalah 0-1 pada babak fase grup Piala Asia 2023. Kemudian yang kedua dan ketiga, Vietnam dipermalukan timnas Indonesia pada pertemuan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Tercatat The Golden Star Warrior kalah 0-1 dan kalah 0-3. Media Malaysia ikut menyoroti keputusan Sintayong yang hanya membawa timnas Indonesia U22 ke Piala AFF. Terkait hal ini, salah satu media ternama di Malaysia, Stadium Astro, ikut memberikan perhatian dalam sebuah artikel. Pelatih kepala Indonesia Sintayong memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa menghadapi tantangan Piala ASEAN 2024.
tulis Stadium Astro. Media tersebut menambahkan alasan Sintayong tidak menggunakan pemain senior karena Piala AFF bukan agenda FIFA. Hal ini membuat Sintayong akan kesulitan untuk memanggil pemain-pemain abroad seperti Jayes, Ragnar Oratmangun, dan juga yang lainnya untuk bergabung. Penunjukan Sintayong memimpin timnas Indonesia di Piala AFF yang kini bernama Asian Cup 2024 bisa menjadi polemik. Menurut mantan pemain timnas Indonesia, Alexander Saununu, penugasan Sintayong di ajang regional itu harus ditelaah dengan matang dan juga cermat. Hingga saat ini, lanjut Saununu, pelatih asal Korea Selatan itu telah menunjukkan kinerja bagus dengan memenuhi target yang telah disepakati dengan PSSI. Kini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meskipun begitu, mantan pemain Mastrans Bandung Raya dan Pelita Jaya itu juga mengatakan harus dilihat kembali klausul kontrak antara PSSI dan juga Sintayong. Sejak awal ditunjuk menangani timnas Indonesia, misi dan target Sintayong membawa sepak bola Indonesia ke level Asia. Jadi stakeholder sepak bola Indonesia harus berhitung dengan matang akan manfaat dan mudaratnya jika Sintayong terjun di Piala AFF. Apa urgensinya Sintayong di Piala AFF nanti? Karena targetnya berprestasi di tingkat Asia. Maka tampil di Piala AFF, apa tidak malah akan menurunkan grade Sintayong sendiri? Kata Alexander Saununu. Namun Alexander mendukung jika Sintayong diberi wewenang berkiprah di ASEAN Cup 2024. Masyarakat Indonesia diduga disindir Oxford United di unggahan terbarunya di Instagram resmi milik Oxford United. Dalam unggahan tersebut, admin akun Instagram Oxford United seakan memasang daftar line up jelang laga Oxford United plus memasang foto Marcelino Ferdinand. Namun uniknya dalam daftar line up itu hanya berisikan nama Marcelino Ferdinand. Tidak cuma 11 nama starter, penghuni bangku cadangan juga berisikan nama Marcelino Ferdinand. Banyak pecinta sepak bola tanah air menilai ini sebagai tanda admin Oxford United menyindir masyarakat sepak bola Indonesia. Sebab semenjak Marcelino Ferdinand didatangkan Oxford United pada bulan Agustus 2024, netizen ngebet melihat gelandang 20 tahun memperkuat klub Liga 2 Inggris tersebut. Setiap kali Oxford United mengunggah daftar line up, sosok yang ditanyakan kehadirannya oleh netizen Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Semenjak bergabung ke Oxford United, Marcelino Ferdinand memang belum pernah merumput bersama tim senior. Jangankan bermain, masuk daftar susunan pemain saja ex-personal Persebaya Surabaya ini gagal melakukannya. Marcelino sejauh ini baru bermain bersama Oxford United U21. Itu pun hanya satu kali. Ia mencetak satu kepa saat Oxford United U21 menang 3-2 atas North County pada Rabu 3 Oktober lalu. Coach Justin akhirnya bicara realistis soal peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sintayong itu saat ini sedang melakoni babak kualifikasi ketiga Piala Dunia. Timnas Indonesia pun dicap sebagai tim underdog di babak ketiga ini, sebab peringkat FIFA Indonesia berada paling bawah dibandingkan dengan lawan-lawannya. Meski sering dianggap remeh, kini skuad Garuda perlahan mulai mencoba melepaskan diri dari reputasi tersebut. Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen grup C dengan perolehan 3 poin. Meskipun belum merupakan hasil yang memuaskan, tetap banyak yang menilai peluang timnas Garuda lolos ke Piala Dunia semakin besar. Coach Justin pun secara belak-belakan mengomentari kemungkinan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Coach Justin menyoroti peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mengembangkan timnas Indonesia. Erick Thohir itu yang dia berikan, yang saya sangat appreciate, yaitu harapan. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora, lewat Sintayong. Kita ini punya harapan. Entah kita bisa lolos atau enggak, kita nggak tahu. Tetapi kita punya harapan, kata Coach Justin. Coach Justin pun membeberkan kemungkinan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Ia menjelaskan secara realistis, kemungkinan mengikuti Piala Dunia saat ini masih belum begitu terlihat. Sementara itu Indonesia bisa mewujudkan mimpinya mengikuti ajang utama sepak bola pada tahun 2030. Pasalnya pemain muda internasional Indonesia akan semakin matang dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.